Kubu Presiden terpilih Joko Widodo langsung tancap gas. Setelah melakukan terobosan dengan meluncurkan kabinet usulan rakyat untuk menjaring sosok potensial yang akan duduk sebagai menteri, Jokowi lantas membuat tim headhunter untuk melihat rekam jejak calon menterinya. Kini Gubernur DKI Jakarta itu meluncurkan kantor transisi atas usulan Presiden SBY. Fungsi utamanya untuk menjembatani pembahasan RAPBN 2015 dengan pemerintah saat ini yang anggarannya akan digunakan Jokowi sebagai presiden terpilih nanti. Selain itu, kantor transisi juga mempersiapkan arsitektur kabinet, menggodok program, dan mempercepat pelaksanaan program unggulan yang dijanjikan Jokowi saat kampanye Pilpres lalu. Langkah-langkah Jokowi ini tentu perlu diapresiasi. Mengingat baru kali ini, Indonesia akan melalui transisi kepemimpinan yang mulus dan demokratis. Dengan pembahasan RAPBN bersama pemerintah saat ini, Jokowi diharap dapat memprioritaskan mata anggaran yang menjadi unggulannya saat menjadi presiden. Dengan begitu, diharapkan pemerintahan baru dapat langsung bekerja, merealisasikan janji mereka, menyejahterakan rakyat. Wah, ketutupan Mas Andi. Selang-seling. Nah. Pemirsa, berbagai cara dilakukan oleh tim Jokowi JK untuk mempersiapkan pemerintahannya nanti. Setelah kabinet usulan rakyat dan tim headhunter untuk mencari sosok menteri, kini Jokowi membentuk rumah transisi untuk menjembatani dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terutama masalah pembahasan RAPBN yang baru. Dan kita akan mendiskusikan hal tersebut bersama pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, terima kasih bergabung sama kami. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Kenapa harus ada rumah transisi? Ya, pertama menurut saya ini tradisi baru ya, tradisi baru yang sebetulnya sangat positif ya, karena kita tahu bahwa ada masa jeda yang cukup panjang antara terpilihnya sebagai calon presiden baru dengan presiden yang lama, relatif hampir 3 bulan kan sebetulnya gitu, dan 3 bulan itu tentu saya sangat berharga untuk melakukan sesuatu gitu, baik di pihak yang presiden yang terpilih yang baru maupun tentu saja para presiden lama gitu. Kalau misalnya ya syukurlah di Indonesia belum terjadi sampai sejauh ini gitu, tapi kalau kita membayangkan ada ketegangan yang luar biasa antara presiden lama dengan presiden baru, tentu saja akan banyak terjadi hal-hal yang tak diinginkan, yang pada intinya adalah dapat memperlambat proses percepatan pembangunan yang akan dilakukan oleh calon presiden baru. Ini kan tradisi yang dibangun oleh Presiden SBY, artinya ini sebuah tradisi baru yang sebelumnya mungkin kena pengalaman PSBY dengan Bu Mega tidak terjadi hal seperti ini gitu kan? Sepanjang sebelumnya juga ya, bahkan belum ada ya? Sepanjang sejarah kita belum ada. Baik di tingkat presiden maupun di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Makanya menurut saya karena ini tradisinya baru bagus gitu, sebaiknya tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tapi itu juga terjadi di gubernur, nanti terjadi di kabupaten kota gitu. Karena seperti pengalaman kita pilkada kemarin kan, pilkadanya tahun 2013, tapi pelantikannya 2014 gitu. Ada 7 bulan, 8 bulan ya masa jedanya gitu. Nah, begitu terpilih kepala daerah ini, dia sudah banyak sekali menerima laporan dari masyarakat tentang macet lah, tentang premanisme, tentang macam-macam. Tapi kan dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, tapi justru sebetulnya itu yang kalau sekarang misalnya dikelola gitu, itu justru yang menjadi bahan masukan awal kepada dia. Begitu terpilih, hari berikutnya dia sudah bisa melakukan sesuatu yang tidak perlu lagi mencari-cari kita ngapain ya kira-kira gitu. Ini bisa dibilang ini nggak ibaratnya presiden tandem gitu kan. Jadi ketika jabatan presiden sebelumnya belum selesai, ada masa transisi di mana yang akan menjabat presiden bersiap-siap. Jadi ada kultur baru dibangun atau bersiap menghadapi pola kehidupan istana dalam tanda petik kehidupan dalam kabinet dan seterusnya. Ya, bisa begitu secara kultural. Tapi sebetulnya kan yang paling strategis dengan ini ada dua ya. Pertama adalah konsolidasi. Nah, yang kedua adalah inventarisasi. Gitu. Nah, konsolidasi itu terkait bagaimana cara melihat program yang sudah dibangun sebelumnya untuk kemudian dikembang teruskan pada program berikutnya, atau sebaliknya ada program-program yang dianggap tidak tepat pada presiden sebelumnya untuk kemudian ditransisikan sebaik mungkin agar tidak membuat masyarakat terkejut gitu. Misalnya sebagai informasi yang kita dengar sekarang ini, beberapa kementerian sekarang membuat program yang masa berlakunya sampai tahun 2019. Nah, belum tentu program itu sebetulnya diteruskan sama itu satu, jangan-jangan justru program itu sebetulnya berbeda visinya dengan yang dibawa oleh presiden baru gitu. Khususnya soal kelautan lah misalnya. Cuman kan kalau di stop tiba-tiba kan ada persoalan di tingkat basis massa. Kalau antara presiden dengan lama presiden baru sih tidak ada masalah kan. Tapi kalau ini melibatkan massa, melibatkan rakyat, ya tentu harus ada proses yang
harus dilakukan sedemikian Yang lebih penting rupa, kan gitu. melibatkan anggaran. Itu dia. Nah, itu masalahnya. Makanya dalam konteks konsolidasi ini yang menjadi penting. Jadi bagaimana cara supaya presiden yang lama ini tidak mewariskan sebuah persoalan yang begitu krusial yang akan dilanjutkan oleh presiden baru gitu. Atau ya sebisa mungkin presiden baru ini menahan ya atau menegosiasikan beberapa hal kepada presiden lama supaya juga tidak membuat kebijakan-kebijakan yang nanti akan merepotkan mereka. Nggak banyak kok warisannya, cuma warisan beban subsidi BBM aja ya. Kuotanya sudah mulai habis bulan November. Bang Ray, ada satu pertanyaan yang menggelitik. Kalau kita melihat struktur dalam kabinet di rumah transisi, ada kepala staf dan deputinya. Kenapa harus Rini Sumarno? Ini dia menjadi pertanyaan publik besar ya. Kenapa yang bersangkutan gitu? Saya pikir beberapa hal soal Ibu Rini ya, memang itu mendapat sorotan negatif dari publik terkait misalnya kinerjanya di masa lalu dan sebagainya gitu. Nah, tapi di satu segi mungkin ada pertimbangan kedekatan personal antara Ibu Rini dengan Ibu Mega dan sebagainya kan? gitu. Tapi bukan dengan Jokowinya kan? Bukan dengan Jokowi. Bahkan pada tingkat tertentu mungkin persentuhan Jokowi dengan Ibu Rini tidak terlalu tinggi gitu kan dibanding misalnya dengan Anies Baswedan ya, dibanding dengan Andi Wijayanto yang memang mungkin sudah agak lama mereka sejak dari masa kampanye kan. Chemistry-nya juga beda. Chemistry-nya juga beda pada tingkat tertentu. Nah, oleh karena itu menurut saya rumah transisi ini jangan dilihat sebagai goal ya. Karena pasti goalnya kan kabinet ya. Nah, yang jadi masalah adalah apakah misalnya orang-orang yang sudah di dalam rumah transisi ini akan dengan secara otomatis akan menduduki posisi seperti tinggi. Bisa jadi ini rumah transisi itu. Berarti rumah untuk calon menteri transisi ke kabinet gitu kan? Itu dia. Ya itu yang jadi masalah gitu. Itu yang jadi harus memang menurut saya secara ketat ya diperhatikan oleh masyarakat. Iya, kan orang bisa saja berasumsi gitu, Bang Ray. Belum tentu figur-figur yang ada di situ misalnya dianggap oleh publik cocok untuk menduduki posisi kabinet. Atau bisa saja mereka-mereka ini berharap untuk masuk dalam kabinet. Kalau itu menurut saya naluri. Tentu saja ya. Kita pun juga ya kalau saya mungkin ada di situ juga berharap gitu ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah begini. Ketika sebelumnya ada asumsi di masyarakat bahwa Jokowi akan dalam tanda petik di bawah pengaruh atau kendali oleh Ibu Mega. Nah, ini kan sangat lekat ketika kita melihat sosok Ibu Rini yang memang sangat dekat dengan Ibu Mega yang chemistry-nya belum kita pernah baca ada dengan Jokowi, tiba-tiba menjadi kepala staf dalam rumah transisi. Apakah ini mencerminkan sebenarnya sinyal bahwa peran Ibu Mega sangat kuat dalam mengontrol komposisi kabinet nanti? Bisa ya, bisa tidak ya. Tapi kan misalnya dengan Jokowi mengatakan bahwa saya butuh nama-nama dimasukkan dari masyarakat macam-macam gitu. Artinya yang saya mau katakan pada tingkat tertentu juga Jokowi membangun ininya sendiri gitu, membangun frame-nya sendiri. Yang kemungkinan itu bisa nanti didialogkan dengan saya pikir bukan Ibu Mega, tapi dengan partai sebetulnya dalam bahasa yang lebih umum gitu ya. Nah sehingga dengan begitu ada keseimbangan antara aspirasi yang dibawa oleh Jokowi, yang boleh disebut aspirasi yang menghimpun aspirasi dari masyarakat secara umum gitu ya, dengan mungkin kehendak partai politik yang dalam ini diwakili oleh Ibu Megawati. Tapi kabarnya Pak JK kurang setuju dengan Bu Rini ada di situ. Saya pikir ya bisa, makanya ini kan bagian dari terus-menerus negosiasi ini kan. Oleh karena itu mungkin pada tingkat tertentu tentu saja misalnya Jokowi harus membuat keseimbangan juga kan, tidak perlu buru-buru misalnya untuk menolak segala sesuatu yang berbau partai politik, karena bagaimanapun ya dengan kondisi seperti sekarang, komposisi di mana di parlemennya dia tidak terlalu kuat, keniscayaan untuk melibatkan partai politik itu kuat bagi Jokowi mau tidak mau gitu. Bang Ray, semua kan akan kembali kepada hak prerogatif presiden ya. Betul. Dalam hal ini dalam penyusunan kabinet. Betul. Toh kalau kita bersikap positif bahwa tim yang dipimpin oleh Bu Rini ini adalah berupaya menghimpun berbagai masukan dari masyarakat, termasuk mereka mungkin menyusun struktur kabinet atau nomenklatur apa yang ada dalam kabinet seperti nanti akan dijalankan oleh Jokowi JK, tapi tetap Jokowi JK lah yang akan memutuskan iya atau tidak. Saya malah berpikir kalau soal kabinet itu tidak diserahkan kepada tim rumah transisi, karena memang pada dasarnya kan tugas dari rumah transisi ini dua sebetulnya. Makanya saya juga bertanya-tanya kalau sampai kemudian rumah transisi ini juga mendesain ya, membahas kabinet gitu. Itu apakah kewenangan yang diberikan oleh partai atau Jokowi atau sebetulnya kewenangan yang diciptakan sendiri oleh mereka yang ada di rumah transisi gitu. Ya menurut saya tugasnya cuma dua. Dia melakukan konsolidasi antara pemerintah lama dengan pemerintah baru, inventarisasi. Nah, inventarisasi itu soal apa sih persoalan-persoalan di masa mendatang kan? Dengan tantangan-tantangannya, cara-cara untuk melakukannya sehingga begitu nanti Pak Jokowi dilantik sebagai presiden,
Nah, hari kedua sudah langsung bisa bergerak, melakukan sesuatu, tidak perlu lagi gamang kan, berpikir apa, melakukan apa dan sebagainya gitu. Itu aja tugas mereka yang paling pokok. Nah, kalaupun soal menteri-menteri ini, ya itu sama nilainya dengan masyarakat umum mengusulkannya gitu. Artinya bukan berarti mereka tidak boleh, tapi nilai dari apa namanya, nilai dari masukan mereka itu sama seperti misalnya petisi rakyat, petisi macam-macam dan sebagainya. Kita juga ngusulin nama, kita juga sah-sah saja gitu kan, mau langsung ke Jokowi atau lewat rumah tapi transisi. jangan, itu yang kita sebutkan, jangan sampai berpikir bahwa apa yang nama-nama yang disodorkan oleh rumah transisi atau otomatis dipilih oleh Jokowi gitu. Nah, itu yang harus dipetakan. Itu juga yang harus disadari oleh Jokowi sejak dari awal, karena itu tugasnya terbatas, yaitu konsolidasi. Anda harus melakukan lobby dengan pemerintahan yang lalu dan sebagainya, kemudian inventarisasi masalah dan sebagainya gitu. Nah, di luar itu Anda boleh kerjakan, tapi itu bukan menjadi apa namanya kewenangan dan bukan menjadi semacam sesuatu yang harus didengar oleh Jokowi dari mereka gitu. Oke, baik Bang Eri, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.